4 Retorika akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh sosial media terhadap anak. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan forum, dan juga dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya satu orang saja, namun ke berbagai orang. Contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. Pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui satu gatekeeper. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding dengan media lainnya. Penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi. Peran media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain kesederhanaan. Dalam sebuah produk media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial digunakan bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya. Yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. Membangun hubungan sosial, media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian, dan pengelolaan layanan pelanggan dengan cepat. Selanjutnya adalah pengaruh media sosial. Media sosial atau jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, dan keturunan. Jejaring sosial sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Akhir-akhir ini banyak kita jumpai di pemberitaan di media cetak dan elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan situs jejaring sosial. Beberapa berita tayangan yang paling hangat adalah kasus seorang anak remaja laki-laki yang membawa seorang anak remaja perempuan, yang mana mereka mengenalnya lewat jejaring sosial. Selain itu, penyalahgunaan jejaring sosial juga digunakan sebagai ajang prostitusi di kalangan remaja. Selain kedua hal tersebut, masih banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan dari situs pertemanan sosial ini. Keadaan ini sungguh sangat ironis, dengan tujuan utama situs jejaring sosial yaitu untuk memperluas hubungan sosial untuk kebutuhan konsumen atau pemakai, di mana menekankan pada sisi sosial atau eksternal serta lebih diutamakan sisi emosional dalam pengaruh jejaring sosial dalam masyarakat. Dampak situs jejaring sosial mungkin lebih baik dirasakan oleh kalangan remaja karena sebagian besar pengguna jejaring sosial adalah dari kalangan remaja pada usia sekolah. Karena sangat mudah menjadi anggota dari situs jejaring sosial, tidak butuh waktu lama akan menjadi kebiasaan untuk mengakses dan membuka situs jejaring sosial tersebut dan berinteraksi secara pasif di dalamnya. Akibatnya, pengguna dalam hal ini peserta didik atau siswa bisa lupa waktu karena terlalu asyik dengan kegiatannya di dunia maya tersebut. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini, telepon seluler yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat penerima dan pemanggil jarak jauh, kini dapat digunakan untuk mengakses internet dan situs jejaring sosial. Hal ini semakin menambah banyak kasus penyalahgunaan situs jejaring sosial untuk hal yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sosial media, yakni dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif yakni diantaranya yang pertama, memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs media sosial, anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar diantaranya tidak mereka temui secara langsung. Yang kedua, anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar untuk mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Karena mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain. Yang ketiga, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan memiliki empati. Contohnya saja seperti ketika ada teman kita yang sedang merayakan ulang tahun, tentu saja kita akan memposting sesuatu untuk mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada teman kita tersebut di unggahan sosial media. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita memiliki rasa perhatian dan berempati. Yang keempat, jangkauan global. Media tradisional dapat menjangkau secara global, tetapi tentu saja dengan biaya yang sangat mahal dan memakai waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten Anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke pengguna yang lebih luas. Yang selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif yakni diantaranya yang pertama, seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar karena terlalu banyak atau terlalu asik dengan media sosial, dan konsentrasinya pun biasanya akan menjadi terganggu. Yang kedua, anak dan remaja menjadi malas berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia online, itu sangat mengganggu komunikasi di dunia nyata. Yang ketiga, situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di ruang internet. Hal ini dapat menggambarkan menjadi kurang berempati di dunia nyata. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika menggunakan media sosial. Social network atau jejaring sosial merupakan salah satu fasilitas internet yang sedang booming akhir-akhir ini, terutama di kalangan anak muda. Seolah sosmed menjadi hal yang wajib agar menjadi anak yang gaul. Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau paling tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari berinternet yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti adat kebiasaan. Etika berinternet dan social network terbagi menjadi dua jenis etika, yaitu etika tertulis dan tidak tertulis. Etika tertulis sendiri lebih jauh terbagi menjadi dua, yaitu etika tertulis berdasar legal forum dan etika tertulis berdasar kesepakatan. Etika tertulis kesepakatan adalah etika tertulis yang dibuat berdasar kesepakatan di pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan internet dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Contohnya adalah peraturan kesepakatan FGB Kaskus. Yang kedua, etika tertulis legal forum adalah peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah dalam Undang-Undang RI terdapat pada nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik. Etika tidak tertulis. Etika tidak tertulis lebih kepada sopan santun dalam menggunakan internet sebagai media komunikasi. Dalam banyak kasus yang menyangkut social network, umumnya penggunaan entah secara sengaja atau tidak sengaja menyinggung pengguna lain sehingga menyebabkan salah paham dan berujung pada sengketa antar pengguna. Sosial media memiliki masalah dengan karakteristik dan istilah masing-masing. Contohnya seperti saling menyerang secara tersirat maupun terang-terangan dalam tweet antar pengguna. Ini disebut tweet war. Dalam Facebook sendiri biasa dikenal dengan hate speech, yaitu pengungkapan kekesalan yang seolah menghujat pihak lain yang akhirnya dapat berujung tidak menyenangkan, dan masih banyak kasus lainnya. Selanjutnya, peran keluarga dalam mendidik anak. Keluarga merupakan tempat utama mendapatkan pengetahuan,
bagi seorang anak. Dalam keluarga, anak akan menemukan tempat untuk mereka mengerti arti kehidupan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Karena sejatinya keluarga merupakan guru utama dan terakhir bagi seorang anak. Anak membutuhkan keluarga sebagai mediasi yang berperan untuk mendidik dan memberikan pengajaran mengenai banyak hal. Penguatan peran orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga pun diklaim harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Pada zaman modern ini, anak akan mudah mengenal dunia luar yang lebih luas dengan hadirnya teknologi canggih dan internet. Acara TV yang mendidik bagi anak pun semakin terkikis dengan tayangan yang menghasilkan profit tinggi tanpa memikirkan nilai pendidikan dan moral di dalamnya. Untuk itu, keluarga tak hanya memiliki peran penting dalam mendidik anak, namun keluarga harus bisa menguatkan perannya dengan mencontohkan perilaku yang baik terhadap anak. Anak merupakan peniru yang sangat handal, karena mereka dengan sangat cepat meniru perilaku, kata-kata yang ada di sekitarnya, dan gaya bersosialisasi. Sebagai contoh, ketika menyuruh anak untuk beribadah, perilaku sopan dan berbicara lembut, keluarga harus terlebih dahulu mempraktikannya agar anak bisa mengikuti perilaku positif yang berada di lingkungan keluarganya. Keluarga menjadi sumber pengetahuan utama bagi anak. Cara yang baik untuk mengajari seorang anak dalam era globalisasi ialah dengan memperkenalkan internet dengan bijak sesuai dengan usia mereka dan menemani serta mengawasi anak dalam melakukan teknologi canggih. Keluarga harus bisa menjadi contoh yang baik dalam mendidik anak. Selanjutnya, bagaimana bentuk perilaku orang tua untuk mengontrol dan meminimalisir terjadinya hal negatif pada kasus ini? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Pertama, didik diri Anda sendiri tentang teknologi komputer dan internet. Seringkali anak-anak mengetahui jauh lebih baik tentang komputer daripada orang tua mereka. Akibatnya, orang tua yang tidak berpendidikan jadi tidak menyadari keterlibatan anak atau remaja mereka dengan pornografi di internet atau cyber sex chat. Lebih mudah bagi anak-anak untuk mengelabui orang tua seperti ini. Solusinya, luangkan waktu bersama anak-anak Anda di internet. Anda akan terkejut melihat berapa yang dapat Anda pelajari. Yang kedua, setiap komputer dengan akses internet di rumah Anda harus disimpan di lokasi yang ramai. Komputer dengan akses internet tidak boleh berada di kamar anak dengan alasan apapun. Menempatkan di tempat umum merupakan teknik mencegah dan teknik memantau hanya dengan cara demikian Anda dapat melihat apa yang sedang diakses oleh anak. Dampak yang ditimbulkan dari isu ini. Penggunaan media sosial di lingkungan keluarga menimbulkan beragam dampak terhadap proses pendidikan anak. Adapun dampak itu meliputi dari dampak negatif dan positif. Dampak positif yaitu menambah wawasan, memudahkan mengakses informasi, memudahkan mengerjakan tugas, belajar dan berinteraksi dengan teman. Dampak negatif yaitu pornografi, mengganggu aktivitas belajar, terdapat informasi negatif, ketergantungan, menjadi malas, lupa waktu, antisosial, kecanduan game dan salah pergaulan. Terdapat beragam cara yang dilakukan oleh orang tua untuk mengontrol penggunaan media sosial kepada anak, antara lain mengecek isi HP anak, membatasi penggunaan media sosial, berdiskusi dengan anak mengenai dampak-dampak media sosial, melakukan pendampingan anak ketika menggunakan media sosial, memblokir konten pornografi, pembatasan, dan meminta password anak, dan pembagian waktu belajar dan bermain. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.